Muncul nggak, Pak? Oh ya. Dengan Pak Wahyu sebagai coach Saya dulu ya. sebagai coach dulu, Pak. Nggih. Ya, Saya mulai nggih, Pak nggih. ya Pak, siap ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Wahyu? Alhamdulillah hari ini saya juga sangat sehat dan sangat ceria hari ini, Pak. Tapi ada sedikit permasalahan ini, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Budi? Ya ini Pak Wahyu. Saya memiliki masalah sedikit ini ya. Yang masih mengganjal ini. Oh, Pak Budi ternyata juga ada masalah yang mengganjal ya? Ada masalah apa ya Pak Budi? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Gini Pak, jika Pak Wahyu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak. Tentu saja boleh Pak Budi. Kebetulan kali hari ini saya sedang tidak ada waktu yang begitu mendesak. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Budi harapkan dari percakapan kita nanti, Pak? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Wahyu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, ada. Memangnya ada masalah apa kalau boleh saya tahu, Pak Budi? Jadi begini Pak, ada satu murid saya yang apabila masuk di kelas atau pelajaran bahasa Indonesia itu tidak itu sangat semangat Pak. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Pak. Oh, terkadang murid memang seperti itu ya Pak Budi. Saya juga sering mengalami seperti itu. Baik, tadi Pak Budi bilang ada satu siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas nih Pak. Lalu apakah Pak Budi sudah menelusuri Pak penyebab dari permasalahan yang Pak Budi alami ini Pak? Sudah Pak, saya sudah memanggil murid tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oh, ternyata tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ya Pak. Lalu dari pengamatan Pak Budi itu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu Pak Budi? Mengapa anak itu tidak begitu suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia Pak Budi? Ya mungkin dia kurang fokus Pak, atau kurang senang mungkin. Hmm. Berdasarkan dari pengamatan saya, nah kira-kira seperti apa kondisi yang Pak Budi harapkan pada murid tersebut itu Pak Budi karena kurang fokus itu Pak Budi? Ya, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Pak. Seperti itu ya Pak. Kalau begitu, apakah
ada yang bisa Pak Budi lakukan nantinya untuk meningkatkan motivasi belajar murid tadi yang kurang fokus tersebut, agar murid itu bisa kembali menyukai pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Budi? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat, tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, kemudian memberikan breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Oh, bagus sekali itu Pak Budi, dengan eh, melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran yang menarik agar siswanya kembali lagi tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Budi. Baiklah Pak, lalu adakah kira-kira metode yang pernah berhasil Pak Budi lakukan di kelas, Pak? Ada, Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis murid tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Wow, luar biasa sekali Pak Budi. Itu sangat menarik sekali melakukan kegiatan eh, pesan berantai dalam suatu pembelajaran. Itu pasti siswa akan sangat antusias dan sangat senang sekali, apalagi siswa-siswa yang suka berbicara ya Pak Budi. Jika kita rating dari angka 1 sampai dengan angka 10, menurut Pak Budi, seberapa besar tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid, Pak? Kalau saya berikan peringkat menurut saya itu 8 ya Pak. Wah, berarti cukup berhasil ya Pak Budi. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Budi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya Pak? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, Pak. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar, juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Wah, nah ini sangat sangat menarik nanti Pak, dikombinasikan antara ice breaking dan nanti ada juga kegiatan pesan berantai. Itu pasti sangat menarik dan inovatif. Pastinya nanti siswa akan menjadi senang dan bersemangat. Baik, lalu siapa yang bisa membantu Pak Budi dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang akan Pak Budi buat tersebut, Pak? Saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Nah, lalu kira-kira berapa lama waktu yang Pak Budi butuhkan untuk melakukannya ya, Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Pak.
Betul sekali Pak Budi, karena sesuatu itu tidak ada yang instan, pasti memerlukan proses dan kerja keras kita. Ya betul. Nah, kapan Pak Budi mulai akan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Secepatnya, Pak. Saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Pak. Oke, bagus sekali Pak Budi. Nah, kemudian nih Pak Budi, komitmen seperti apa yang akan Pak Budi lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar nantinya, Pak? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru hebat sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid. Wah, betul sekali Pak Budi, bagus sekali. Memang eh, guru itu diibaratkan sebagai seorang pendidik yang disemogakan yang akan dirindukan oleh murid. Baik Pak Budi, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Budi butuhkan nantinya, Pak? Untuk dukungan itu sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Oke Pak Budi, semoga nanti rencana yang akan Pak Budi jalankan, akan diterapkan itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, lalu bagaimana perasaan Pak Budi setelah kita berbincang-bincang sejenak ini Pak Budi? Alhamdulillah, rasanya lega dan senang, Pak, dari perbincangan kita ini. Alhamdulillah ya Pak Budi ya. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Pak Budi sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Sudah meluangkan waktu, Pak, untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dan di permasalahan saya ini. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Budi yang sangat menarik dan juga sangat menginspirasi saya juga. Sama-sama Pak Budi, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak Budi. Iya, Pak Wahyu. Terima kasih Terima juga. kasih Pak Budi.